Ngopi-ngopi. Nah, kita sekarang bikin konten. Halo teman-teman para pemirsa YouTube semua, dimanapun kalian berada, salam sejahtera. Wah, kita ngopi dulu teman-teman semua sambil membahas sesuatu yang penting ya. Sesuatu yang penting itu karena untuk kalian ya, karena kalian penting gitu ya. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih dulu kepada alam raya, kepada Tuhan, kepada lingkungan kita ya, yang sudah memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan dari bangun tidur sampai nanti kita menjalani hari sampai menjelang malam. Nah, kita ucapkan syukur, alhamdulillah, terima kasih ya, sambil ditemani secangkir kopi. Sebelum membahas, kita nyeruput kopi dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aromanya, aroma kenikmatan kopi itu membuat kita bersyukur. Bagaimanapun juga kalau kalian mengikuti video-video yang ada di channel Itu Mujigae ya, kita belajar dari seorang mantan tukang sapu gimana caranya kita bisa menjadi pribadi yang unggul dan sukses. Pikiran cemerlang tercerahkan adalah setiap kita mulai hari itu kita dengan bersyukur dan bahagia ya. Teman-teman semua, para pemirsa YouTube semua, dimanapun kalian berada, bahasan kita kali ini adalah tentang ini ya. Kalau kita dagang, kita kan mau dagangan kita itu banyak yang beli, banyak yang suka ya. Dagang itu kan bisa macam-macam ya, karena sekarang ini banyak sekali usaha-usaha itu yang pada down ya. Memang benar, dari daya beli orang itu juga sekarang menurun, banyak yang kena PHK. Orang lebih cenderung mementingkan bagaimana caranya menyukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya ya, walaupun juga tidak menutup rezeki dari Tuhan itu sangat besar sekali ya. Tidak menutup kemungkinan juga orang itu untuk tetap berusaha berdagang untuk mencari rezeki dari Tuhan ya. Nah, ini ada nasihat, ada masukan dari gembel, mantan gembel yang sekarang sudah menjadi pengusaha ya. Mungkin kalian kalau mengikuti video-video sebelumnya itu ada mantan gembel yang jadi pengusaha. Nah, kita belajar sekarang dari guru kita yang mantan gembel ya. Nah, ilmu penglaris dagang lah ceritanya. Ini bahasanya kita membahasakan ilmu penglaris dagang. Nah, bagaimana caranya seorang gembel ya, dulu itu dia gembel, terus dia bisa menjadi seorang pengusaha itu runtutannya panjang ya, runtutannya panjang. Ada di video saya, salah satu video saya, kalau mau lihat itu nggak saya cantumkan di sini ya, cuman kalian scroll aja di Itu Mujigae, itu ada tulisan mantan gembel yang sukses menjadi seorang pengusaha. Nah, ini bisa ditiru sama kalian, khususnya untuk ilmu penglaris dagangnya ini ya. Jadi waktu dia memberikan masukan tentang kenapa dia itu bisa konsisten berdagang dan akhirnya itu dia makin dikenal dan dagangannya itu laris dan banyak yang suka ya, maksudnya itu ya, dia bisa sukses di dunia perdagangan, di dunia dagang itu karena pertama-tama itu dia itu menjual barang yang dibutuhkan oleh sekelilingnya itu. Jadi dia karena waktu jadi mantan gembel, dia itu kan suka berkeliaran di jalan ya, nggak jelas, lontang-lantung. Dia itu secara tidak sengaja dia membaca human behavior ya. Human behavior itu dia membaca yang namanya
kebiasaan masyarakat, kebiasaan orang. Jadi karena dia tidak punya apa-apa, dia kadang itu ke pasar untuk membantu orang membawakan belanjaannya, ya. Setelah itu dia dapat uang. Nah, sebelumnya itu, jadi dia mantan gembel itu dia berusaha mencari uangnya dengan membantu orang-orang yang belanja di pasar untuk membawakan belanjaannya. Nah, dia melihat itu yang namanya kebiasaan pembeli, ya. Orang itu datang ke pasar itu mau beli apa. Setelah itu dia melihat kebanyakan yang datang ke pasar itu siapa, ya. Sampai dia bisa memperkirakan berapa yang dibawa, berapa uang yang dibawa oleh para pembeli di pasar itu, ya. Itu salah satunya. Jadi dia itu mengamati. Pertama itu dia mengamati keadaan, dia mengamati lingkungan tanpa dia sengaja. Kan dia tidak ada tadinya itu kepikiran mau menjadi seorang pengusaha atau seorang pedagang, nggak ada. Yang namanya gembel, ya, gembel nggak punya apa-apa, nggak punya harapan, tersungkur, ya, menjadi sampah masyarakat. Tetapi dia mempelajari yang namanya human behavior itu secara tidak sengaja. Nah, itulah ilmu dari Tuhan, ya. Nah, dia pelajari itu. Setelah dia pelajari, ya, itu menjadi bahan dia berikutnya pada waktu dia jualan. Jadi dia ingat pada waktu dia sudah mendapatkan modal, ya, dia sudah mendapatkan modal, dia tidak asal membuat usaha, dia tidak asal dagang, tetapi dia membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang ada di sekelilingnya, ya. Dia membeli grosir, dia cari rentang harga yang paling murah, supaya dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, karena dia tuh digunakan juga untuk bersedekah, ya. Nah, itu yang pertama dia lakukan. Yang pertama itu cara berdagang menurut mantan gembel yang sudah menjadi pengusaha itu adalah gimana caranya dia itu membuat, bagaimana caranya kita berdagang apa yang dibutuhkan oleh sekeliling kita. Jadi bukan karena kita suka dan kita pengen dagang itu karena saya bisanya itu bukan yang diajarkan oleh mantan gembel itu. Tetapi kalian melihat dulu pangsa pasar kalian, lingkungan kalian, daya beli mereka berapa, setelah itu tempat kalian jualan itu di mana. Nah, tentukanlah harga yang sesuai, ya. Nah, kalian menjual barang yang dibutuhkan oleh lingkungan kalian. Jadi bukan barang yang kalian paksakan untuk kalian jual kepada mereka, ya. Kecuali ya kalian kalau mempunyai biaya marketing lebih mungkin bisa, ya. Tetapi lebih cepat itu kan lebih baik. Gimana caranya? Ya kalian mengapati dulu pangsa pasar itu, pangsa pasarnya itu butuhnya apa. Nah, itulah yang kalian tawarkan. Nah, itu, ya, itu pelajaran dari mantan gembel itu yang sudah jadi pengusaha. Nah, setelah itu sudah menjadi usaha, ya, itu dia itu nggak pakai mantra-mantra apa-apa, ya, nggak pakai mantra-mantra apa-apa. Wong yang namanya juga dia itu sudah dibuang, ya, seperti dibuang, nggak ada yang membantu dia, sendirian, toktil. Tapi istilahnya pada waktu itu kan perubahan hidupnya itu setelah dia bertemu dengan seseorang yang memberi dia masukan, ya, seseorang yang misterius yang memberi dia masukan. Akhirnya dia itu sedikit demi sedikit merubah kehidupannya, menikah. Setelah menikah kehidupannya makin meningkat. Ya, itu apa? Itu pada saat berdagang, itu awali dengan rasa syukur dan rasa kasih sayang kepada pedagang, kepada pembeli, ya. Jadi bukan hari ini laris, itu bisa, ya, tapi itu bukan ilmu yang diberikan kepada si mantan gembel ini. Ini lain, ilmunya ini out of the box. Jadi dia itu pada saat memulai buka toko, dia itu berpikir supaya dia bisa berbuat baik kepada pembeli, dia bisa memberikan yang terbaik kepada pembeli. Jadi itu ilmunya itu ilmu mengasihi, ya.
ilmu mengasihi. Jadi gimana caranya dia itu bisa malah memberi timbangan yang lebih, tidak mengurangi. Jadi dia berdoa kepada Tuhan ya, pada saat dia mengawali hari dan dia berdagang itu, dia malah berpikirnya dia itu mau memberikan yang terbaik buat pelanggan, mau mengasih lebih dari yang pelanggan dia beli, makanya langganannya itu tambah banyak, pelanggannya itu tambah banyak. Nah, itu yang kedua ya, dicatat ya teman-teman semua ya. Jadi ilmunya ini adalah bukan baca-baca mantra atau apa, tetapi pada saat mengawali hari berniat memberikan yang terbaik untuk para pelanggan, supaya pelanggan itu puas, supaya barang yang dibeli oleh para pelanggan itu berkah bagi dia juga, pelanggan itu tidak kecewa. Nah itu ya, itu yang dia tanamkan, yang dia usahakan. Jadi bukan melakukan ritual-ritual atau membaca mantra atau apa yang istilahnya itu supranatural atau mitos-mitos itu ya, nggak tahu mitos nggak tahu enggak ya, tetapi ini adalah ilmu sains ya. Kalau saya bilang sih ya, ini adalah ilmu yang out of the box ya. Kemungkinan ya kalau orang melakukan hal ini ya, itu kemungkinan ya mungkin sedikit sekali orang yang melakukan ini ya, orang yang niat pertamanya membuka toko itu adalah kepuasan pelanggan, di mana dia bisa memberikan lebih kepada pelanggan, bukannya mengurangi timbangan tetapi malah menambah timbangan. Itu kan aneh ya, out of the box itu. Nah, kalian bisa tiru itu, kalian coba, karena ini orangnya udah sukses ya, yang tadinya gembel sekarang udah punya usaha yang maju ya, dan pelanggannya itu makin lama makin banyak. Nah, yang ketiga itu penjagaan daripada toko dan dagangannya. Jadi dia itu pada waktu dia jadi gembel, dia itu melihat ada toko-toko yang sepi, ada toko-toko yang terkena orang yang iri dan dengki. Itu ada yang istilahnya itu setelah toko itu rame, toko itu tiba-tiba sepi dan nggak ada pelanggan ya. Dia pelajari itu pada saat dia jadi gembel ya. Jadi pada saat dia tiba-tiba sudah bisa mendapatkan modal dan dia dipercaya orang, dia rekam itu ilmu-ilmu yang dia dapat dari pasar ya, dari omongan-omongan orang pada saat dia jadi gembel. Dia melakukan antisipasi. Nah, apa yang dilakukan oleh dia ini yang nomor 3 ya, penjagaannya adalah jangan gengsi-gengsi bersihin barang toko kalian. Jadi tidak pakai mantra juga. Dia pada waktu mau buka toko itu dia sapu dulu, sapu halaman depannya, sapu tokonya, dia bersihkan semua etalase-etalase itu, dia lap-lap lagi, dan itu dia lakukan sehari itu lebih dari 10 kali ya. Jadi kalau misalnya nggak ada pembeli, dia ambil sapu, dia sapu halaman depan, dia sapu halaman belakang, dia cek langit-langit, kalau ada sawang-sawang itu dia bersihkan, etalase dia lap terus ya. Kalau ada pedagang, kalau ada pembeli dia ladangin ya, dia ladangin pembeli itu. Setelah pembeli itu pulang, setelah agak sepi, dia bersihin lagi etalase itu, dia bersihkan lagi etalase, dia sapu lagi. Itu dalam periode dia dagang seharian itu yang dia lakukan. Jadi dia itu jarang istirahat kalau berdagang ya. Selain dia itu meladangi customer, meladangi pembeli ya, melayani pembeli, dia selalu membersihkan tokonya tuh dia bersihkan terus ya. Jadi nggak ada dia leha-leha atau tokonya ditinggalin sama dia, walaupun akhirnya dia ada pegawai satu, tetapi dia mengajarkan pegawai itu untuk melakukan hal yang sama dengan dia ya. Dia membayar pegawai itu untuk bekerja, kata dia mempelajari pegawainya.
Jadi pada saat bekerja ya jangan leha-leha, jangan istilahnya enak-enakan walaupun tidak ada tamu. Tetapi pada saat tidak ada tamu, yang dilakukan adalah dia mengajari pegawainya untuk membersihkan toko, ya. Halaman depan disapu terus, ya, etalase dilap. Itu untuk apa? Ternyata dia ngasih tahu untuk mengantisipasi kalau ada orang-orang jahil, ya, yang memberikan sesuatu atau melempar sesuatu di tokonya, gitu loh. Itu bukannya apa-apa karena dia kemungkinan melihat pengalaman-pengalaman pedagang yang sudah pernah terjadi pada mereka dan dia itu menyaksikannya. Nah, makanya dia mengajarkan kepada pegawainya dan dia itu bisa mempunyai usaha yang makin berkembang adalah dia itu yang nomor 3 adalah dia membersihkan tempat dagangnya itu lebih dari sekali. Ya mungkin istilahnya kalau orang berdagang itu kan membersihkan tuh di awal buka, ya, di awal buka dia membersihkan. Setelah itu di tengah-tengah kan nggak pernah dia membersihkan halaman lagi, itu nggak pernah, ya kan. Setelah itu sampai tokonya tutup baru dibersihkan dan lain sebagainya. Nah itu kalau dia awal buka itu sudah membersihkan dengan niat tadi. Yang nomor 2 adalah itu dia berdoa untuk kepuasan pelanggan, gimana caranya dia memberikan lebih servis yang lebih, pelayanan yang lebih kepada pelanggan. Dan yang ketiga itu setiap sudah tidak ada pembeli itu dia membersihkan lapak dagangannya, ya, membersihkan halamannya, membersihkan etalasenya, pokoknya dia itu tidak berhenti sampai tutup jam tutup dia dagang. Nah, begitu besoknya juga begitu, dan pada saat awal dia dagang dia itu nggak ada libur, ya. Jadi dia itu terus dagang 9 to 5. Kalau pekerjaan itu 9 to 5, ya. Ini malah lebih, dia dari pagi sampai mungkinnya 12 jam atau 18 jam dia berdagang. Makanya menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha itu hari kalian itu sebenarnya nggak ada kayak ada liburnya, ya. Karena kenapa? Kalau kalian skip aja, katanya itu kata mantan gembel itu tuh trust orang atau pembeli itu akan menurun satu, atau orang itu akan ke tempat pedagang lain. Nah, pembeli itu lari ke pedagang lain. Jadi itu yang dia tekankan, kalau pada saat kita memulai usaha kita jangan libur, ya. Kita harus terus berdagang sampai pelanggan itu sudah trust kepada kita, pelanggan itu sudah sudah. Kalau misalnya kita tutup, itu malah menunggu kita buka, menunggu jam kita buka, ya. Jadi tidak lari ke pelanggan lain. Nah, itulah yang diajarkan kepada kita, ya, dari mantan gembel yang sudah menjadi pengusaha. Itu kalian gunakan, ya. Ini ilmu out of the box. Kalian nggak perlu membaca mantra, nggak perlu ritual macam-macam, ya. Pertama, ya, saya ulangi lagi, ini untuk kesimpulannya supaya kalian itu bisa merekam dalam diri kalian, ya, karena kalian tidak perlu belajar ini dengan menjadi seorang gembel dulu, ya. Pertama adalah kalian menjual barang yang dibutuhkan, oke, ya, menjual barang yang dibutuhkan. Kedua, kalian pandangannya, visinya pada saat buka toko adalah bagaimana hari ini saya dapat memuaskan pelanggan, bagaimana saya hari ini dapat menambah timbangan buat pelanggan, bagaimana saya agar membuat pelanggan itu tidak kecewa, ya, dengan pelayanan saya. Jadi bagaimana kalian itu memberikan sesuatu yang lebih kepada pelanggan, bukan istilahnya itu hari ini laris, saya banyak uang, itu bukan, itu malah dia kebalik. Bagaimana dia malah bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada pelanggan, ya, mengasihi dan menyayangi pelanggannya. Itu yang kedua, mengasihi dan melayani pelanggannya. Ketiga, kalian harus membersihkan tempat dagang kalian itu dari awal buka sampai tutup buka. Enggak, istilahnya kayak gini, ya. Kalau misalnya kalian itu melihat mall, ya, mall itu kan office boy itu setiap kali itu
ada jam dia membersihkan toko itu ya, toko yang ada di supermarket atau di mall itu ya. Nah, itu kalau misalnya kalian belum punya pegawai ya kalian sendiri yang membersihkan tempat dagangan kalian ya. Kalau kalian sudah punya pegawai ya kalian tinggal minta pegawai kalian untuk membersihkan tempat dagangan kalian ya. Kalau bisa itu membersihkannya itu dalam satu waktu, karena dia itu bekerjanya kan dari 12 jam nih, 12 sampai 18 jam. Mungkin dia membersihkan tempat dagangannya itu 10 kali ya, mungkin 3 di pagi, 3 di siang ya, 3 di malam, sampai terakhir pada waktu menutup toko, berarti 10 kali kan ya, bisa lebih dia membersihkannya. Jadi dia itu selalu mengecek supaya tidak ada mungkin lemparan-lemparan jahil atau tangan-tangan jahil atau apapun itu yang dapat membawa dampak negatif buat dagangannya ya. Dan itu juga bisa mempengaruhi pelanggan juga kan. Nah, seperti itu teman-teman. Ini ada masukan dari seorang mantan gembel yang sudah jadi pengusaha. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan ya buat kalian yang mau memulai dagang atau yang dagangan kalian ini sekarang lagi sepi. Nah, kalian itu bisa deteksi dan analisa dari sekarang, apakah kalian memang menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh sekeliling kalian, apakah ada pelanggan yang membutuhkan apa yang kalian dagangkan. Kedua, itu rubah niat kalian. Kalau kalian itu tadinya itu laris dengan amarah membuat supaya tamu datang, setelah itu mungkin kalian melakukan ritual-ritual yang membuat tamu datang. Rubahlah doa kalian untuk memuaskan pelanggan, mengasihi dan menyayangi pembeli-pembeli kalian atau calon pelanggan kalian. Yang ketiga, bersihkanlah tempat dagang kalian dari awal sampai tutup toko ya. Begitu. Terima kasih teman-teman semua, para pemirsa YouTube semua sudah mengikuti pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan keberlimpahan dan keberkahan selalu menyertai kalian. Akhir kata, terima kasih.